Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kejagung tidak bisa menjawab ketika ditanya oleh wartawan apakah Tom Lembong itu merugikan uang negara. Apakah Tom Lembong di situ ya dapat fee atau ada uang yang kemudian masuk ke Tom Lembong? Ternyata Kejagung mengatakan belum ada bukti. Lah, kok jadi tersangka? Lucu kan negara kita begitu kan ya. Padahal kalau soal kebijakan regulator masa mau dijadikan tersangka. Nah, itu yang kita lihat. Orang-orang yang kemudian dianggap korupsi di situ adalah ketika ada kerugian uang negara. Ini kok lucu begitu ya. Seharusnya tidak semestinya dulu begitu dijadikan tersangka. Kenapa? Karena tidak ada yang didapatkan fee itu kepada Tom Lembong. Kalau 8 perusahaan itu kemudian merugikan uang negara 400 miliar, ya silahkan jadikan tersangka. Kenapa Tom Lembong yang membuat regulator dijadikan tersangka? Saya kira ini agak lucu begitu kan ya, agak lucu ya. Bahkan dalam kasus Tom Lembong ini yang dianggap merugikan uang negara 400 miliar itu seolah-olah 400 miliar itu ya diambil dan dirampok oleh Tom Lembong. Bukan. Seolah-olah itu begitu kan. Hitungnya dari mana coba ya Kejagung ini? Kalau hitung-hitungannya adalah soal keuntungan yang didapatkan 8 perusahaan ini, ya periksalah 8 perusahaan, bukan Tom Lembong. Agak lucu sih sebenarnya. Tapi jangan sampai dijadikan sebagai alat begitu kan. Turun-temurun dari seorang presiden sebelumnya ya. Jangan sampai ya lawan-lawan politiknya dijadikan tersangka. Ini kan tidak baik juga begitu. Jangan sampai seperti itu. Artinya apa? Artinya jangan sampai dipolitisasi. Tapi kalau ada dugaan yang kemudian ya ada fee terhadap Tom Lembong ya silahkan begitu kan. Silahkan diperiksa di situ. Saya apresiasi sekali, yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Lantas bagaimana tanggapan Anies? Tanggapan Anies Baswedan mengatakan ya Anies Baswedan hanya menyinggung soal kekuasaan. Nah, inilah kalau orang-orang yang berkuasa ya orang-orang mereka aman-aman aja. Aman-aman aja kan di situ begitu. Ya, makanya Anies Baswedan menyinggung soal bagaimana kekuasaan yang kemudian didapatkan. Kalau sudah berkumpul di situ jadi satu aman-amannya. Apakah seperti itu? Coba kita lihat saja. Pak Airlangga Hartarto ya diduga ya punya kasus ekspor ya CPU 2021 2001 begitu kan ya. Terus kemudian Zulkifli Hasan dugaan kasus alih fungsi hutan impor gula. Dito Aritejo dugaan kasus BTS 4G ya. Terus kemudian ya Prabowo ya soal dugaan kasus food estate dan pesawat bekas. Kemudian ada Muhaimin Iskandar soal dugaan kasus Kemenaker dan kardus durian. Kemudian ada Bahlil soal dugaan kasus izin tambang. Dan juga ada ya Halim Iskandar dugaan dana hibah Jawa Timur. Ada Khofifah soal dugaan proyek Kemensos dan suap dana hibah di Jatim. Terus kemudian ada kasus Blok Medan, kasus jet pribadi, KPK tidak berani bersikap sampai sekarang ya. Terus kemudian ada ekspor ya nikel ilegal ya 5 juta ton ke Cina dan lain-lain, banyak sekali begitu kan. Apakah orang-orang ini kalau kita masuk kekuasaan apakah aman-aman aja? Ya tentu tidak. Di negara kita tidak ada yang kebal hukum. Kalau memang ada dugaan-dugaan seperti itu semuanya periksa begitu. Jangan-jangan benar ya kata Budi Ari begitu ketika diwawancarai di Total Politik mengatakan ya semua partai-partai itu tersandra. Wah, apakah jangan-jangan ini benar begitu? Saya kira inilah yang kemudian harus kita ungkap siapapun orangnya. Jangan tebang pilih ya. Artinya saya sebagai rakyat kecil ya menyampaikan kepada Pak Prabowo begitu kan ya. Jangan tebang pilih pada kekuasaan-kekuasaan apapun. Jangan-jangan apa yang diungkapkan oleh Anies Baswedan benar begitu kan ya. Kekuasaan kalau mereka tidak ikut ya mereka akan menjadi sasaran empuk ya untuk dijadikan sebagai politisasi. Bisa saja.
Agak lucu sih sebenarnya negara kita begitu. Makanya kalau ingin aman-aman aja gabung aja lah kekuasaan. Nah, sebelum-sebelumnya ya seperti itu. Tapi di era Prabowo ya saya apresiasi luar biasa. 3 hakim sudah dipecat. Era kepemimpinan seorang Jokowi begitu kan ya. Semoga saja tidak tebang pilih pada kekuasaan dan menteri-menterinya. Siapapun yang terlibat tidak ada yang kebal hukum. Itu aja sebenarnya. Kalau masih kebal hukum saya kira ngapain juga begitu. Coba kita lihat saja faktanya begitu kan ya. Kalau kita amati dari fakta yang sangat-sangat mengejutkan bahwa Tom Lembong ini begitu kan ya, pada 2015-2019 total impornya ya hanya 5 juta ton. Bayangkan, hanya 5 juta ton. Kalau kita lihat begitu 5 juta ton itu dengan asumsi dari 8 perusahaan yang diuntungkan mencapai 400 miliar. Lantas bagaimana begitu kan ya, dari Enggar Tiasto Lukita ya, Mendak 2015-2016 mereka mengimpor 15 juta ton. Ya, bayangkan 15 juta ton ya. Kalau diasumsikan 5 juta ton itu dapat keuntungan 400 miliar, bagaimana yang 15 juta ton? Kan itu hitung-hitungannya begitu kan? Terus kemudian ada Agus Suparmanto ya, Mendak 2019-2020. Mereka mengimpor ya 9,5 juta ton. Nah, terus ada Muhammad Lutfi ya, Mendak 2020-2022 13 juta ton. Yang terakhir di situ adalah Zulkifli Hasan ya, Mendak 2022 ya sampai 2024 18 juta ton. Nah, kalau hal-hal kayak beginian, apakah kita sudah tahu bahwa di dalam sirkulus begitu kan, di dalam regulator begitu kan, apakah semuanya juga menyalahi aturan atau tidak? Nah, coba kita cek aja begitu. Saya setuju sekali ketika para menteri-menteri dari 2016 begitu kan ya, 2015 sampai 2023 ini diperiksa. Saya setuju sekali begitu. Biar menjadikan titik temu di situ begitu. Setidaknya ya jadikan saksi begitu kan, seperti Zulha, seperti Muhammad Lutfi, seperti Agus Suparmanto, seperti Enggar Tiasto begitu kan ya, diperiksa mereka karena mereka menteri-menteri mereka begitu di Mendak itu sudah ganti berapa kali begitu, setiap tahun ya, akhirnya yang terakhir itu Pak Zulhas. Nah, inilah yang kemudian kalau toh pada akhirnya hanya membuat regulator dijadikan tersangka, Allahu Akbar. Saya kira ya kita tahulah ya, kalau ada dugaan-dugaan itu pasti ada alat bukti ya, 2 alat bukti saya kira cukup begitu kan. Tapi kalau ada kerugian negara yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong, artinya kepentingan dirinya. Kalau hanya membuat regulator kemudian dipasrahkan kepada swasta misalnya, kepada pabrik-pabrik ya, kepada perusahaan yang membuat gula menjadi mentah ya, di situ mentah menjadi kristal ya, keuntungannya kan tergantung dari perusahaan, bukan dapat fee dari Tom Lembong. Agak lucu memang ya, mau bagaimana lagi dalam dunia kita begitu kan ya. Justru Anies Baswedan menyinggung soal kekuasaan ya. Anies Baswedan yang menyinggung soal penegakan hukum di negara kekuasaan yang menjadi falsafah pembentukan negara Indonesia, di mana Anies Baswedan melihat bahwa kalau toh pada hakikatnya begitu kan, dugaan-dugaan impor gula ini ya yang dijabat oleh Tom Lembong 2015 ya 2019, kalau toh pada hakikatnya ada fee ya silahkan begitu diproses secara hukum. Anies Baswedan mengatakan menghargai soal itu. Tapi kalau tidak ada, jangan lalu kemudian orang seenaknya dijadikan tersangka, dikit-dikit tersangka, apa-apa tersangka. Ini kan lucu juga begitu. Sehingga orang akan melihat ya, setelah saya lihat dari dari kumparan begitu kan, ada pemberitaan bahwa apakah ada ya aliran dana ke Tom Lembong. Ternyata Kejagung tidak bisa menjawab. Ini masih diselidiki. Kalau masih diselidiki, ngapain kok dijadikan tersangka? Itu aja begitu kan. Agak lucu memang, ya agak lucu ini kasusnya begitu sih. Saya tidak membela siapa-siapa, cuma saya memberikan analisis bahwa kalau alat bukti itu kepada dapat fee, terus kemudian Tom Lembong menerima itu begitu kan, ya silakan diproses hukum. Saya apresiasi luar biasa. Tapi kalau toh pada hakikatnya
ada keuntungan yang kemudian dianggap rugi kepada uang negara. Nah, kita lihat saja yang diperiksa bukan Tom Lembongnya, tapi perusahaan-perusahaan yang kemudian dapat itu, begitu kan. Karena kan kita lihat saja harganya kan 13.000 ya, seharusnya di Indonesia dijual harga 16.000. Nah, keuntungan perusahaan itu kan punya aturan sendiri di situ, tergantung perusahaan, begitu. Apakah dinamakan korupsi kalau ada keuntungan? Bukankah yang dinamakan korupsi itu adalah merugikan uang negara, dalam artian bahwa ya atas kepentingan mereka memperkaya orang, begitu kan ya. Kalau hanya rasa keuntungan menjual itu, ya saya kira tidak, begitu kan ya. Tapi kita lihat saja nanti buktinya ya, tunggu di Kejagung ya, apakah Tom Lembong menerima fee atau tidak. Saya kira tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Saudari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.